Ya, lo kembali lagi dengan KTO di sini. Sekarang ini adalah saat yang ditunggu-tunggu bagi kalian karena banyak banget yang request gitar termurahnya coba pasang senar Elixir dan kita akan coba pasang. Dan seperti biasa kita akan update dulu ya kondisi daripada si gitar termurah ini. Masih dengan saddle tulangnya. Di sini ternyata harus ada perpaduan ya. Di sini saddle-nya itu pakai yang klasik. Nutnya itu yang pakai akustik. Nah di sini KTO tadi berusaha untuk pakai lem, tapi ternyata nggak kuat ya lemnya. Jadi KTO pakai tambelan juga di sini. Oke, nah di situ bisa kelihatan. Jadi ada tambelannya. Jadi ya kalau bisa dikatakan nutnya jadi nggak 100% tulang, nggak apa-apa lah ya. Dan kondisi necknya dia masih lurus ya, masih lurus setelah berapa lama. Dan bodinya dan dryernya tidak ada yang longgar. Oke, sekarang kita akan coba pasang senar Elixir ini. Nah, bagi sekedar info aja, senar Elixir ini harganya sekitar 250.000, ada yang jual 280.000 tergantung tokonya. Nah, ini KTO pakai yang NanoWave coating, jadi dia itu lebih tahan lama anti karat ya. Dan ada sealnya. Dan bagi kalian yang membeli senar Elixir dengan harga yang misalkan 50.000 itu pasti bisa di KTO pastikan pasti abal-abal. Oke, kita coba langsung saja unboxing si senarnya. Ini unboxingnya dari mana nih? Seharusnya sih kalau ini gimana sih? Kita udah, nah, wah, ini dia senarnya. Kita pakai ukuran yang dari 10 ya, ukuran 10. Jadi biasanya kalau kalian beli senar itu sebutinnya yang nomor satunya aja, nanti sisanya ngikutin. Oke, kita akan coba pasang si senar Elixir ini ke gitar termurah kita. Nah sekarang kita akan mengganti si senarnya. Senar bawaannya ini kemungkinan besar ini ukuran 9 atau 8 kayaknya. Nah kita pakai yang 10, kita akan longgarkan dulu. Oke, jadi bagi kalian yang mempunyai tipe gitar yang seperti ini, yang si saddle-nya itu, bukan saddle ya, bridge-nya itu kayak model klasik ini. Jadi kalian harus copot dulu itu yang dari head-nya ya, dari dryer-nya dicopot dulu. Baru nanti kalian bisa ganti ya senarnya. Ini dari sini tinggal ditarik aja. Nah, tarik seperti ini. Kalau senar kalian nilon, biasanya dia pakai simpul. Nah, kalau pakai simpul ya harus dibuka dulu si simpulnya. Oke, ini tinggal kita tarik aja semua. Dan dia nyangkut di sana. Nyangkut. Oke, jadi udah semua ini senarnya tinggal dibuang aja. Karena kita kalau pakai buat cadangan pun kurang worth it ya. Oke, kita akan coba lihat dulu senar Elixirnya NanoWave senar berapa ini? 1 2, kok nggak ada tulisannya ya? Nggak ada tulisannya senar berapanya gitu. Kalau dulu KTO pernah cobain itu pakai yang ukuran 12. Nah ukuran 12 itu dia langsung bengkok dengan gitar 300 ribuan. Nah, jadi ini kita coba yang lebih manusiawi, kita pakai yang 10, kita akan coba pasang. Oh, ternyata dia si senar yang ketiganya udah gold ya, meskipun dia itu ukuran 10. Mungkin katanya seharusnya cari ukuran 9 biar lebih nggak terlalu tegang gitu. Katanya harapkan ini nggak bengkok sih ya. 10 seharusnya nggak terlalu tegang-tegang amat lah, kayak sepertinya seharusnya sanggup lah buat gitar ini buat menahan tegangan daripada ukuran senar 10. Nah, ini kalau ininya gold, senarnya gold, terus dryernya gold, pasti kelihatan mewah banget. Oke, ini udah terpasang di bridge-nya. Nah, sekarang kita akan pasang di bagian dryernya. Oke, jadi ini udah terpasang ya.
Kita bisa lihat jadi gold gitu, jadi sesuai dengan dryernya. Wah, ini jadi keren nih. Kita harus potong yang rumbai-rumbainya biar rapih. Oke, jadi ini KTO udah stem ya, dan KTO turunin 1,5. KTO nggak berani stem standar karena lihat si senarnya, tinggi senarnya. Tinggi banget. Fokus. Nah, ini tangan jari KTO itu bisa masuk loh, tuh 4 jari 5. Bisa masuk tuh di antara sela-sela senar dan juga fingerboard. Oke, nah ini KTO turunin si stemnya 1,5. Dan kalau misalkan kita chord C, dia jadi chord D aja ya, gampang ya. Masih masuk. Kalau misalkan chord C, udah mulai sumbang, E minor. Suaranya itu jadi gahar gitu, jadi gede banget dan ngalahin gitar Ava, tapi ini kerasnya keras gimana ya, keras kayak kalian yang nilai aja. Ini treble-nya kuat banget. Si treble-nya langsung keluar. Mungkin karena efek nut tulang dan juga saddle tulang, jadi bright-nya lebih keluar. Dan juga dryernya. Coba kita chord gantung ya. Wah, chord gantung dia lumayan ya. Oke, jadi yang KTO rasakan ini. Aduh, karena tinggi banget sampai ini kayaknya ada nih 1 sampai 1,5 cm kayaknya ada ini. Jadi kalau kita E minor di sini, bazinya nekennya itu harus kenceng banget. Baru nggak basi. Kalau misalnya neken biasa, KTO neken biasa, tuh jadi amannya kita main di senar fret 5 sampai yang 3 aja, itu aman. Masih wajar gitu. Kalau misalnya kita udah masuk fret 7, nekennya udah ekstra keras. Oh ya, kalau kalian mau temen kalian jago gitar, terus bikin dia kelihatan gak jago, pakai aja gitar. Beneran dah, ini gitarnya kelihatan bagus tapi gagal dong. Gagal. Kenapa? Nutnya itu katanya nggak bisa cari yang pas. Kayaknya harus bikin. Maksudnya ada sih mentahan nut yang harus kita kikir sendiri disesuaikan sama si fingerboardnya, cuman gagal. Jadi gagal. Eksperimen kita kali ini memakai senar mahal 280.000. Gagalnya mungkin masih taraf, katanya harus eksperimen lagi, harus settingannya itu gimana lagi. Mungkin ya karena yang kemarin itu ya, kalau yang kemarin itu kan kita pakai nutnya yang tulang cuman dari klasik. Nah, kalau nut tulang dari klasik kan dia lebih lebar. Nah, ini lebih sempit. Jadi sebenarnya masalahnya di si nutnya. Lebarnya harus mungkin nanti KTO akan suruh pengrajin galena gitar untuk bikin nut yang ukurannya itu sama persis gitu. Biar kita dapat. Jadi eksperimen kali ini KTO masih pending ya, sampai nanti KTO cari-cari. Maksudnya pending hasil akhirnya itu ya karena si nutnya kan nggak pas-pas. Aduh, jadi curhat ya. Kalau si nutnya ukurannya pas,
seharusnya senarnya itu keluar suaranya ya. Yang paling bagus itu bunyi chord C aja. Kurang ya. Chord G paling enak. Udah gitu doang. Jadi kalau main gitar ini pakai G aja. Oke, jadi kalau misalkan KTO nilai daripada chord G dan yang maksudnya gagal dalam tanda kutip itu si notnya ya, lumayan enak sih suaranya, lumayan enak dan ditukar dengan senarnya yang tinggi banget. Worth it nggak? Ya, kalau kalian iseng-iseng kayak KTO, worth it sih. Jadi tahu ya senar bagus ya harus dipakai gitar yang bagus, nggak yang begini ganti-ganti segala macem. Dan ini, aduh, ini masih harus cari ya si notnya. Nat. Kemana kamu ya, Nat? Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Silahkan kalian berikan komentar di bawah. Mungkin juga ada yang punya pengalaman ganti senar di gitar yang murah, misalkan 300, 200 ribu, dan ini yang gitar termurah. Pengalaman kalian gimana? Silahkan komentar di bawah. Mungkin juga bisa bagi-bagi pengetahuan kepada mungkin yang lihat, daripada saya beli gitar 1 juta, mending saya beli senar mahal aja. Kalau bunyinya lumayan. Tunggu ya, ini notnya KTO akan ganti lagi nih dengan yang lebih proper. Oke, silahkan juga komentar di bawah kira-kira habis not, senar, saddle, dan juga dryer, kira-kira kita mau upgrade apalagi atau ganti apalagi. Silahkan komentar di bawah. Dan mungkin gitar termurah tetap masih berlanjut, kita akan pasang yang lebih edan lagi. Oke, begitu saja video kita kali ini. Tunggu KTO di video-video selanjutnya.